Kajian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab ke-37, babu al-infaqi mimma yuhibbu wa minal jayyid. Bab memberi infak dari sesuatu yang disukai dan sesuatu yang baik. Kita sudah bahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa Allah katakan kalian tidak akan memperoleh kebaikan kecuali kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Berdasarkan ayat ini, sahabat Talhah bin Ubaidillah meresponnya dengan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk aktsarul ansari bil madinati malan min nakhlin, termasuk orang yang memiliki kebun kurma yang sangat banyak. Dari sekian banyak kebun kurma yang dia miliki, yang paling dia cintai adalah bertepatan dengan Masjid Nabawi. Posisinya dekat dengan Masjid Nabawi, yang sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Ya. Disebut dengan, beliau katakan Buhaira, atau Bayraha. Saya dengar info sekarang harga per meternya tanah yang diwakafkan oleh Talhah ini sekarang per meternya 1 miliar. Ya. Dan itulah yang dia infakkan, yang dia wakafkan. Jadi dari sekian banyak kebun kurma yang dia miliki, dia menyerahkan kepada Rasul SAW, yakni Bayraha, kebun kurma yang paling bagus. Dan dia titipkan kepada Nabi untuk dibagi sesuai dengan aturan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bakh, dzalika malun rabih." Ya, kenapa itu yang kau infakkan? Kenapa itu yang kau wakafkan? Ya, bukankah itu adalah hartamu yang paling menguntungkan? Ya, atau yang paling produktif? Ya. Dzalika malun rabih. Itu yang paling menguntungkan, yang paling produktif. Masih ada yang lain. Wa qad sami'tu ma qulta. Ya, aku sudah mendengarkan. Ya, aku telah mendengarkan apa yang kau sabdakan. Yakni firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talhata fi aqaribihi wa bani ammihi. Ya. Maka Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Talha bahwa aku telah mendengar apa yang telah kamu ucapkan,
dan aku memandang agar kamu menyedekahkannya kepada para kerabatmu yang dekat. Ya, maka Abu Talha, laksanakan wahai Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Abu Talha membagi-bagi kebun itu pada kerabat dan sepupunya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, demikian juga Allah berfirman pada surah Al-Baqarah 267. Surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah, anfiqu min thayyibati, infakkanlah apa-apa yang baik, maka kasabtum, dari apa yang telah kalian peroleh. Ya. Wa mimma akhrajana lakum minal ardi, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian keluarkan. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, jadi menjadi jelas bagi kita tentang anjuran berinfak dari harta yang paling kita cintai, ya, dari harta yang kita senangi. Ya. Ini juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis bab ini hanya satu, maka kita langsung masuk ke bab ke-38. Ya. Bab 38. Bab wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wa sa'iri min ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhi anhu. Ya, ini babnya sangat panjang. Bab kewajiban menyuruh keluarga. Ya, bab kewajiban menyuruh keluarga, anak-anak yang sudah mumayyiz, ya, sekitar mungkin kurang lebih 10 tahun, ya, 10 tahun ke atas, ya, mulai dari 7 tahun tapi lebih kepada 10 tahun. Wasairi min ra'iyatih, dan semua orang yang di bawah tanggungannya. Ya, ini bab untuk bapak, untuk suami, diwajibkan untuk menyuruh keluarganya, anak-anaknya yang sudah mumayyiz, baligh mumayyiz, wasairi min ra'iyati, dan semua orang yang di bawah tanggungannya. Dalam rangka apa? Bi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Wa nahyihim 'anil mukhalafati, dan mencegah mereka semua dari menyelisihi aturan-aturan Allah. Ya. Wa ta'dibihim, dan membina mereka. Wa man'ihim, bagaimana seorang suami, seorang bapak mencegah semua yang di bawah tanggungan dia dari apa? Irtikab manhi anhu, agar anaknya, istrinya, kalau ada pembantunya, terhalang dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab, babu wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizina wasairi min fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim mirtikabi manhi anhu. Wa wajhul munasabati annal muallifa rahimahullahu ta'ala lima dzakara ma yajibu li ahli min ghada'il jismi. Setelah
penulis menjelaskan tentang kewajiban suami, kewajiban orang tua, yakni ghadha'il jismi, memberi makan kepada anggota keluarganya. Sesudah itu dzakara lahum ma yajibu min ghadha'ir ruh. Ya, tidak cukup bagi seorang suami, bagi orang tua sekedar memberi makan badan kepada anaknya, ya. Memberi makan yang sifatnya makanan badan, makanan fisik. Tapi yang paling penting adalah ghadha'ir ruh, makanan ruh. Ya. Jangan sampai kita seorang suami, bapak, orang tua, ya, memberi makan apa yang dibutuhkan oleh anak. Ya, makan, minum, pakaian, tapi tidak memperhatikan makanan ruh anggota keluarga. Namanya ghadha'ir ruh. Ala abihim wa man lahu wilayata alaihim. Ini perintah untuk siapa? Ini perintah untuk bapak. Ya, atau siapa saja yang punya tanggungan kepada keluarga. Ya. Dan ini yang barangkali banyak, ya. Kita laki-laki gagah, kuat, hebat, tidak mau anak istri kita kelaparan, tidak mau anak istri kita mengemis kemana-mana, maka kita bekerja, ya, kita berusaha. Tapi yang paling penting dari itu adalah bagaimana ruh istri kita, bagaimana ruh anak kita. Ya, jangan sampai kosong. Ya, kita tidak mau perut anak kita kosong, perut istri kita kosong. Tapi yang paling penting jangan sampai ruh anak istri kita kosong. Ya. Wa aula ma yu'maru bih. Dan ini lebih penting bagi seorang bapak, bagi seorang suami dari memberi makan, dari memberi minum, pakaian kepada anak istrinya. Yang lebih penting adalah, ya, memberikan pendidikan kepada anaknya, pendidikan kepada istrinya. Ya, karena itu kita ini kalau pengajian, ya, kita rajin suami, coba dibawa istrinya, ya, diajak anaknya pengajian, ya. Yang barangkali mohon maaf, kita udah sibuk nih, ya, kita sibuk kerja, atau barangkali memang bukan itu profesi kita bukan guru, kita bukan guru ngaji, kita bukan ustaz, ya, ajak istri kita pengajian, ajak anak kita pengajian, ya. Yang kadang-kadang ada orang tua semangat pendidikan dunia anak, ya, les bahasa Inggris, les matematika, diantar tuh sampai ditunggu sama orang tuanya, ya. Tapi giliran belajar Quran, ya, guru yang suruh datang ke rumahnya, ini penghinaan, ya, ini tidak menghormati guru ngaji, ya. Guru ngaji datang ke rumah, ya Allah, anaknya belum siap, ya, guru ngajinya nunggu di luar di teras rumah, ya. Ini yang terjadi, ya. Kenapa? Orang tuanya tidak mau nganter. Dan ini banyak terjadi karena saya pernah mengalami seperti itu, ya. Anak-anak yang ngaji yang kurang terperhatikan itu kadang ngaji karena diajak temennya, ya, ngaji TPQ, ngaji MDA, itu karena diajak, ayo kita ngaji di sana, ayo kita, ya. Itu bukan karena dorongan orang tuanya, kadang-kadang karena diajak oleh temannya, ya. Ketika temannya malas, yang lain ikut malas, nanti ada musimnya lagi. Kurang terperhatikan dari orang tua, ya. Giliran pondok, ya, mahal dikit dikomentarin, kok pondok mahal. Tapi giliran jurusan kedokteran, giliran jurusan ekonomi, mau orang tua bayar mahal, ya.
Giliran pondok, ya mahal dikit, kok pesantren mahal-mahal ya? Ya Allah, itu untuk keselamatan anaknya. Ya, belajar ekonomi, belajar kedokteran, ya belum tentu menjamin keselamatannya. Ya, subhanallah. Karena itu Pak, kalau ada di antara kita yang anaknya mondok, jangan pelit ke pondok. Ya, ada dua orang di zaman Nabi, adik kakak. Ya, adik kakak. Yang satu pengusaha, yang satu hari-hari bersama Nabi. Ya, hari-hari bersama Nabi. Ya, untuk kebutuhan makan yang hari-hari bersama Nabi ini banyak dibantu oleh saudaranya yang pengusaha, yang pedagang tadi. Itu sifat manusia, ada sisi bosan. Mungkin 2-3 kali, 4 kali masih mau. Tapi kalau sudah 5 kali, loh, kok dibantu terus ini? Kok kayak ngarap terus ini? Itu dilaporin sama Nabi. Ini gimana saudara saya Rasul? Dia nggak kerja, hari-hari bersama engkau. Ya, terus makannya gimana? Makannya dari saya. Apa respon Rasul, Pak? Semoga engkau diberkahi oleh Allah dengan membantu dia. Ya, semoga engkau diberkahi oleh Allah, usahamu diberkahi. Artinya apa? Kalau ada di antara kita anaknya mondok, jangan pelit. Ya, kasih pondok, kasih. Ya, maka apa yang kita berikan untuk masa depan anak kita di hari akhir. Nah, ini yang kurang terperhatikan. Untuk jurusan ekonomi aja, untuk jurusan kedokteran aja, jurusan bisnis saja, mau bayar mahal-mahal. Giliran pondok mahal dikit, ya Allah, udah difitnah pondok. Walaupun tetap ada solusi-solusi. Makanya kami di pulau membuat pondok full beasiswa. Ya, mulai dari daftar, seragam, makan 3 kali sehari, full beasiswa. Kalau ada di antara tetangga teman-teman yang mungkin ada keinginan mondok, semangat menghafal Quran, semangat belajar, barangkali terkendala biaya, boleh daftarin ke saya. Ya, nanti mondok cuma nyebrang laut 16 jam dari Banyuwangi. Ya, 16 jam kalau mau ikut, ayo. Insyaallah tanggal 15 Ramadan saya mau pulang ke pulau. Sekalian kalau ada yang mau mondokin, boleh ikut saya nanti mondok. Ya. Full beasiswa. Sampai makan-makannya kalau orang tuanya nggak mampu, terutama yatim, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ini tanggung jawab, kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak, pendidikan agama, pendidikan tauhid, pendidikan halal haram. Ya. Wa aujaba wa afdala, dari sekian perkara yang diajarkan kepada anak setelah tauhid, pengenalan tentang Allah, adalah shalah. Bagaimana orang tua menyuruh anaknya untuk sholat. Mulai dari umur 7 tahun sudah disuruh. Umur 10 tahun dipukul anak yang nggak mau sholat. Oh jangan, nanti dia sadar sendiri. Nggak boleh. Siapa tahu nanti sadarnya kalau udah SMP. Ya, jangan dipukul, nggak boleh. Ini perintah Nabi. Umur 7 tahun suruh anakmu sholat. Umur 10 tahun nggak mau, pukul. Tentu pun pukulan pendidikan, bukan pukulan emosi, bukan pukulan marah, tapi pukulan pendidikan. Ya. Kama qala Allah Ta'ala li Nabi Muhammad SAW, wa'mur ahlaka bis shalah. Allah firmankan surah Thaha 132, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha. Nah, perhatikan. Wastabir
'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini pesannya dua, Pak. Suruh anakmu sholat, bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Pesan pertama dari bersabar, bagaimana orang tua sabar dalam mendidik anak. Ya, karena mungkin tidak langsung seperti kita. Kita ini mohon maaf ya, mudah-mudahan rajin sholat, wajib maupun sunnah. Ya, jangan-jangan juga rajinnya udah kuliah, jangan-jangan juga rajinnya sudah kerja. Bisa jadi dulu waktu umur belasan tahun juga nggak rajin. Ya, bisa jadi. Maka ketika kita suruh anak kita, ya, kita pingin langsungnya seperti kita, ya nggak bisa. Butuh proses. Maka Allah katakan wastabir 'alaiha. Sabarlah kamu dalam membina anakmu, dalam menyuruh anakmu sholat. Sabar. Ya. Nyuruh 7 tahun. Udah mau langsung dipukul, tak boleh, sabar. Ya. Berubah, tunggu perubahan 3 tahun. Ya. Nah, baru umur 10 tahun nggak mau sholat, ya udah pukul. Nah, pukul juga harus sabar. Ya. Jadi mukul itu bagian dari kesabaran kita. Jangan sampai mukulnya dengan marah sampai anaknya bengkak, sampai berdarah-darah, maka itu juga tidak tepat. Ya. Pesan yang kedua, wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu dalam sholat, karena sholat ini berat. Ya, karena bagi kita sholat biasa saja. Tiba waktu ya sholat tengah malam, sholat malam. Bagi orang-orang yang sudah dibimbing, ditolong oleh Allah, itu udah biasa. Coba, masih banyak orang-orang, anak-anak kaum muslim yang belum sholat. Ya, lebih senang sekarang ini ya, paling ramai ya tempat ngopi sekarang. Ngumpul, ya, beli kopi 10.000, tapi duduknya 2 jam. Kenapa? Ada wifi gratis. Kan ini yang terjadi sekarang. Ya, mudah-mudahan bukan anak kita. Ya. Jadi terlalu banyak anak-anak yang ya belum istiqomah dalam sholat. Wastabir 'alaiha. Wal ahlu kullu man fil bait. Yang disebut keluarga, semua yang ada di rumah itu keluarga. Jadi maksud ayat ini semua yang ada di rumah yang merupakan tanggung jawab kita. Min zaujatin, istri kita, wabnin, anak, wabintin, anak perempuan, wabintin, anak perempuan, wa ammatin, kalau ada kita punya paman di rumah, wa khalatin, bibi, ya, ummun, ibu, kalau memang tinggal serumah dengan kita. Kullu man fil baiti ahlun, semua yang tinggal bersama kita di rumah itu menjadi tanggung jawab kita kalau kita laki-laki tertua di situ. Ya. Amarahu ay ya'murahum bis shalah. Allah perintahkan kita para suami, para bapak, memerintahkan tadi yang kita sebut untuk pertama sholat. Sebelum dia kenal bisnis, sebelum dia tahu berdagang, tahu dulu tentang sholat. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, ini lebih spesifik lagi. Ini ayat untuk para suami. Ini ayat untuk para bapak. Jangan sampai kamu dan anggota keluargamu masuk neraka. Ya. Jangan sampai. Maka tujuan kita berkeluarga biar masuk surga. Ya, percuma kita punya istri kalau ujung-ujungnya masuk neraka. Ya, percuma kita punya anak kalau ujung-ujungnya masuk neraka.
Ya, percuma kita punya apa-apa di dunia kalau ujungnya masuk neraka. Ya. Bagus sekali kalau kita punya harta banyak membawa kita ke surga. Bagus kalau kita punya anak banyak membawa kita ke surga. Ya. Bagus kita punya istri membawa kita ke surga. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, akhadha al-Hasan bin Ali, suatu hari Hasan bin Ali akhadha tamratan, dia mengambil kurma, min tamris sadaqah, yang itu merupakan kurma dari zakat. Faja'alaha fi, maka Hasan ini siapa? Cucu Rasul SAW. Ya. Makanya Nabi itu kan dihina mandul. Nabi itu diantara bentuk hinaan orang kafir kepada beliau mandul. Kenapa? Putus nasabnya. Hasan bin Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib, itu kan cucu Nabi, tapi anak Nabi Fatimah, maka nasabnya ke Abu Thalib, ya. Bukan Hasan bin Ali bin Muhammad, bukan. Karena nasab itu ya ke lelaki, bukan ke perempuan. Ya, maka Nabi dihina sebagai orang yang mandul oleh orang kafir. Karena nasabnya putus. Ya. Nah, Hasan cucu Nabi, dia mengambil kurma zakat. Faja'alaha fi, maka dia masukkan ke mulutnya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kah. Maka Nabi katakan, buang. Irmi biha. Ya. Buanglah itu. Ya. Jangan kamu makan. Ama alimta anna la na'kulus sadaqah? Apakah kamu tidak tahu bahwa kita ini, keluarga kita, tidak boleh memakan ya sedekah. Arti sedekah di sini apa? Zakat. Ya, kita nggak boleh makan uang zakat, ngambil uang zakat. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah, ini jelas bagaimana pendidikan Rasul SAW kepada cucunya, ya, yakni Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, Hasan cucu Nabi, tapi saya ulangi, binnya ke Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Dia masih kecil, ya, belum mengerti hukum. Annahu akhadha tamratan min sadaqah, dia mengambil kurma sedekah. Biasa yang jaga itu Abu Hurairah. Zakat itu seperti beras, itu yang jaga Abu Hurairah. Makanya pernah satu malam Abu Hurairah tidak tidur, dia jaga zakat. Tiba-tiba datang orang minta zakat. Ya. Malam pertama belum mau karena ini zakat. Sampai dia malam berikutnya, sampai 3 malam mau dikasih oleh Abu Hurairah. Ternyata itu syaitan berubah wujud menjadi tampilan yang bagus. Ya. Jadi zakat dikumpulin, dijaga. Nah, termasuk ini kurma. Ya, dijaga. Nah, Hasan tidak tahu. Maka dia ambil kurma itu, dia makan.
kelihatan oleh Nabi. Kah, ya, buang. Yakni annaha la tusrihu lak. Ya, itu enggak boleh untuk kamu. Ya, itu enggak boleh. Bukan kurmanya yang tidak baik. Ini kurma titipan orang berupa zakat. Makanya dalam Al-Qur'an sedekah itu diantara maknanya adalah zakat. Quran surat Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang miskin. Mana sedekah di suatunya apa? Adalah zakat. Karena sedekah itu beda dengan infak. Infak bagian dari sedekah. Sedekah belum tentu infak. Maka infak sunnah. Tapi kalau sedekah ada wajib, ada sunnah. Zakat bagian dari sedekah. Ya. Nah, summa amarahu ay yakhrujaha man fi. Udah masuk ke mulut Hasan itu kurma. Faqala, ya, inna sadaqah la tahillu li ahli Muhammad. Sedekah itu enggak boleh untuk keluarga Muhammad. Ya. Apalagi zakat. Kenapa? Keluarga Nabi itu mulia. Sementara zakat, apa zakat? Zakat itu uang kotor. Itu zakat. Maka kita punya uang misalkan 1 miliar. Wajib dikeluarkan 25 juta. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta. Wajib dikeluarkan 25 juta. 25 juta itulah uang kotor. Nah, uang bersihnya 900 berapa? 907 itu uang bersih 975. Nah, yang 25 itu uang kotor. Nah, ini tidak boleh dimakan oleh keluarga Nabi. Ya. Karena keluarga Nabi itu suci, bersih. Ya. Kalau hadiah boleh. Ya, hadiah boleh. Ya. Tapi uang zakat tidak boleh dimakan oleh Nabi dan keluarganya. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang mengaku keturunan Nabi tapi mengambil uang sedekah, mengambil uang zakat, itu dilaknat oleh Allah. Di Indonesia nih, kalau ada ngaku keturunan Habib tapi minta zakat, itu Habib-Habiban itu. Ya, enggak benar. Kalau keluarga Nabi enggak nerima uang zakat, enggak nerima. Ya, itu haram hukumnya untuk Nabi dan keluarganya. Ya. Walaupun ya masih ada sekarang keturunan Nabi, masih ada sampai sekarang. Ya. Aku keluarga Nabi tapi makan uang zakat, ya Allah, hina sekali. Ya. Jadi la tahillu li ali Muhammad. Sedekah zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad. Nah, Hasan ini nggak tahu dia kalau itu nggak boleh. Namanya anak kecil. Apa pelajaran pentingnya? Wajib bagi orang tua, bagi kakek kepada cucunya, orang tua kepada anaknya, mengenalkan sejak dini kepada anaknya, kepada cucunya tentang perkara haram. Wajib dikenalkan. Anak kecil belum kena hukum. Memang anak kecilnya belum kena hukum. Sampai dia mumayyiz, sampai dia balik. Tapi harus dikenalkan. Ya. Nah, ini kadang-kadang ada orang tua nyuruh anaknya, joget nak, joget, ya Allah. Senang lagi. Nyuruh anak joget. Nah, perempuan merasa bahagia nyuruh anaknya joget. Padahal itu kan ya nggak benar. Ya. Dikenalkan anak umur 7 tahun, perempuan pasti pakai jilbab. Ya, walaupun belum wajib pakai jilbab, tapi sudah dikenalkan. Ya, biar ketika dia balik ngerti bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib. Ya. Seandainya Hasan saat itu makan, nggak dosa dia. Ya. Seandainya Hasan itu makan, kan sudah masuk ke mulutnya itu. Suruh diambil. Seandainya dia makan kurma itu, dia nggak dosa. Ya. Tetapi ada pendidikan di situ. Hendaklah orang tua, kakek dalam hal ini kepada cucunya, mengenalkan perkara haram
halal haram kepada anak mereka sejak dini. Ya, nanti aja kalau sudah balik nggak boleh. Ya, sejak sekarang dikenalkan bahwa laki-laki perempuan tidak baik bersentuh kulit. Diperkenalkan. Ya, nanti kalau udah umur 10 tahun, sudah balik, nggak mau dia. Kenapa? Udah kenal sejak sekarang. Sudah tahu sejak sekarang dia. Iya. Wa dzalika li'annahum asyrafun nasi. Ya, tidak halal uang sedekah, uang zakat kepada Nabi dan keluarganya. Kenapa? Li'annahum asyrafun nasi, karena mereka itu semulia-mulianya manusia. Maka seperti haram hukumnya istri Nabi dinikahin oleh siapapun. Haram. Jadi setelah Nabi wafat, haram nikah. Ya. Aisyah waktu Nabi meninggal itu masih muda sekali. Ya, umur 11 tambah 10, ya masih belum nyampe 25 umurnya. Masih sangat muda. Ya. Tapi setelah Nabi wafat, gak boleh ada yang nikahin Aisyah. Kenapa? Ketika dia nikah dengan laki-laki lain, turun derajatnya. Ya, karena Nabi itu manusia paling mulia. Nah, kalau istrinya dinikahin, turun kualitasnya. Ya, nah, yang pertama, yang kedua, kenapa haram dinikahin istri Nabi? Itu ibu kita semua. Itu ibu kita. Sebagaimana kita tidak boleh nikah dengan ibu kita. Ya. Kita yakin pasti banyak yang mau. Aisyah, maaf ya, cantik, pintar, apalagi istri Nabi. Ya, tapi keinginan itu nggak boleh. Aisyahnya nggak mau, terlebih para sahabat juga nggak mungkin melaksanakan. Asyrafun nas, mereka ini manusia paling mulia. Ya. Was-sadaqatu waz-zakawat awsakh an-nas. Ya. Adapun zakat, tadi saya sampaikan itu harta kotor kita. Ya, zakat itu harta kotor kita. Ya. Maka uang 1 miliar tidak dikeluarkan 2,5%, menjadi kotor semua nilainya. Ya. Punya emas 85 gram, tidak dikeluarkan 2,5%-nya, maka emas itu kotor semua nilainya. Tapi kalau dikeluarkan 2,5%, emas simpanan ya, bukan emas perhiasan, emas simpanan, ya, itu nilainya kotor. Punya emas 100 gram, disimpan, ditaruh, dirapiin, kotor. Ya, selama tidak dikeluarkan 2,5%. Punya uang 10 miliar, tidak dikeluarkan 250 juta. Itu nilai 100 miliar, 10 miliar itu uang kotor semua. Ya, haram dimakan. Menjadi halal kalau sudah dikeluarkan 2,5%. Selama tidak dikeluarkan, tidak boleh dimakan. Uang kotor. Ya. Nah, menjadi bersih dia kalau sudah dikeluarkan, maka menjadi halal, boleh dimakan. Ya. Nah, karenanya masjid nggak boleh ya menjadi pemanfaat uang zakat, nggak boleh. Ya, misalkan masjid ada bocor, ada apa, ada bangun, ya, ada yang bayar zakat, misalkan 250 juta, nggak boleh masuk masjid. Masjid ini rumah Allah, dia harus dari uang yang bersih. Nah, zakat uang kotor, ya, dia harus dari uang sedekah. Masjid nggak boleh uang riba, nggak boleh. Ya, uang riba itu uang kotor. Ya, sama zakat uang kotor. Kecuali kata ulama, ada di satu daerah sedang bangun masjid. Ya, nggak ada orang punya uang. Nggak ada orang punya uang. Ada uang zakat. Orang Jakarta. Nah, itu boleh. Kalau tidak ada lagi uang halal. Ya, tapi selama uang halal ada, tidak boleh diambil dari uang zakat. Ya.
Ini tidak benar. Termasuk zakat fitrah. Ya, dulu ada pengalaman-pengalaman orang kampung. Ada fitrah 1 ton. Dikasih ke orang miskin 500 kilo. Wah, ini 500 kilonya untuk masjid. Dijual. Digunakan untuk operasional masjid. Nggak boleh. Ya. Apalagi zakat fitrah. Zakat mal tidak boleh masjid. Ya. Kenapa? Fitrah itu pembersih. Di selamanya kita kotor kalau tidak dizakati. Nah, ada zakat jiwa, yakni beras, ada zakat harta. Itulah yang disebut dengan zakat mal. Untuk keluarga Nabi tidak boleh. Nah, untuk kita boleh. Ya, untuk kita boleh. Ya. Dengan catatan kita termasuk mustahik. Kalau bukan mustahik, nggak boleh juga. Ya, mustahik, fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, mu'allaf, orang baru masuk Islam, gharimin, orang yang terlilit hutang. Ya, ini penerima-penerima zakat. Amil, yang bekerja, yang ngurus zakat. Nah, amil ini ditunjuk oleh pemerintah. Tidak ada amil di masjid, tidak ada. Ya, ada orang bayar zakat ke masjid, nah, nggak boleh. Ya, ngambil karena dia bukan amil. Amil ini ditunjuk oleh pemerintah. Ya, silakan azan, kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah pengajian kita di bulan Ramadan dipindah ke Jumat subuh ya. Selama Ramadan dipindah ke Jumat subuh, tapi saya ngajar hanya 2 kali ya. Sesudah itu saya pulang ke pulau.
membersamai para santri di pulau ya. Silahkan barangkali ada yang ditanya. Silahkan. Semua kebaikan kita itu namanya sedekah. Maka termasuk senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itulah sedekah. Ya, kemudian idza ya, menyingkirkan duri di tengah jalan itu sedekah. Ya, jadi semua kebaikan yang kita lakukan apa saja bentuknya itu namanya sedekah. Nah, termasuk infak. Infak itu bagian daripada sedekah. Nah, infak adalah pemberian. Infak sifatnya pemberian. Bisa harta, bisa kebun, seperti tadi. Ya. Nah, hadiah itu dia juga bagian daripada sedekah. Ya. Nabi sabdakan tahadu tahabu. Ya. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling cinta mencintai. Ya. Nah, ada lagi namanya hibah. Hibah. Nah, hibah ini ya misalkan orang tua menghibahkan tanahnya kepada siapa. Nah, ada wakaf. Wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau infak, misalkan saya infak apa ini? Infak karpet. Ya, infak karpet. Nah, suatu saat karpet dijual, boleh dipakai untuk yang lain hasil penjualannya. Tapi kalau wakaf tidak boleh. Orang wakaf niatnya wakaf keramik. Orang kalau wakaf keramik, suatu saat masjid ini dirobohin, ya, maka wajib keramik itu diganti. Itu namanya wakaf. Ya. Wakaf tanah. Ya. Nah, tanah ini tidak boleh dijual. Ya. Boleh dia dijual tapi harus diganti lagi dengan tanah. Tapi kalau hibah boleh. Kalau infak boleh. Ya, ini saya infak tanah. Nah, boleh tanah ini jual. Tanah infak saya untuk beli mobil, untuk beli umrohin orang, boleh. Hasil penjualan dari infak saya boleh dijual. Tapi kalau wakaf tidak boleh. Boleh dia dijual tapi diganti dengan yang semisal. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Ya. Zakat fitrah yang paling bagus langsung diserahkan ke penerimanya. Itu yang paling bagus. Saya mau zakat fitrah. Saya cari orang miskin. Saya cari orang miskin. Nah, mesti dilafalkan. Ya, ini zakat fitrah saya. Ya. Tapi kalau zakat mal, ya, bagus dititipin. Bagus dititip. Ya. Nah, bagaimana kalau semua orang berniat seperti saya, zakat fitrah langsung dikasih ke penerima. Nah, di satu kampung orang miskinnya 10, tiba-tiba ada muzakinya 100. Muzakinya 100 orang. Numpuk ke satu orang dari 10 orang. Akhirnya zakat fitrahnya tidak terbagi, numpuk di satu orang. Makanya boleh dititipkan ke panitia zakat. Nah, panitia zakatlah yang mengkoordinir siapa mustahiknya di sekitar kita ini siapa, biar tidak ngumpul di satu orang. Ya. Saya kasih ke ibu ini, datang orang lain lagi bayar zakat ke dia lagi.
Orang ketiga ke orang yang sama, akhirnya 3 orang bayar ke 1 orang bayar zakat fitrah. Sementara orang miskin di sekitar kita bukan hanya dia, maka dikoordinasi ya, pakai koordinator. Nah, koordinatornya apa? Koordinatornya boleh masjid. Nah, masjid tidak penerima, dia sekedar penyampai, perpanjangan tangan dari penerima zakat. Demikian. Silakan. Kalau kita membayar zakat, hari yang tak puasa, dalam tetangga saya, nggak puasa siang hari. Ya, udah dia nggak puasa tapi bayar, ya zakatnya sah, puasanya dosa besar dia. Ya, sama orang tidak sholat tapi puasa, atau sebaliknya tidak puasa sholat. Ya, satu sisi dia dosa besar, ya. Tapi di sisi lain kalau dia bayar zakat niat ikhlas karena Allah, mudah-mudahan dia dapat pahala dari zakat. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Zakat mal tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Ya. Zakat mal tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat mal itu hitungan setahun kapan dia mengeluarkan. Nah, di antara kebiasaan para sahabat, zakat malnya itu di bulan Sya'ban. Ya, mereka mengeluarkan zakat mal di bulan Sya'ban. Agar apa? Agar orang bisa belanja bekal Ramadan. Ya. Nah, bagaimana dengan zakat fitrah? Zakat fitrah dikeluarkan dari muzakinya harus sebelum Syawal. Ya, harus sebelum Syawal. Zakat, saya yang bayar zakat, maka saya keluarkan tidak boleh udah masuk Syawal. Ya, di bulan Ramadan. Nah, penyalurannya bagaimana? Yang paling bagus penyalurannya sebelum orang ke masjid. Kalau yang sholat di masjid, walaupun yang paling bagus sholatnya di tanah lapang. Jadi sebelum orang berangkat ke tanah lapang, dia sudah menerima ya penyaluran zakat fitrah. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Ya. Boleh. Lebih bagus. Kalau dia memang mustahik zakat. Ya, dikhawatirkan tadi ada penumpukan di 1 orang, maka dibayarkan ke masjid. Ya, masjidlah yang akan menyalurkan. Walaupun sekarang kan bukan masjid semata sekarang, Pak ya. Sekarang dikoordinasi dengan RT. Ditambah lagi ada DMI. Ya, sekarang ya begitu semua aturannya. Ya, demikian. Cukup, ada lagi? Masalah zakat, apakah zakat itu berjangkau? Apakah? Berjangkau. Ini misalnya kita punya barang sudah didapati, barang itu dalam beberapa saat kita tahun barunya apa perlu didapatkan lagi. Ya, kalau dia zakat emas simpanan selama nilainya 85 gram, ya ingat emas simpanan bukan emas perhiasan. Jadi dia simpan nggak dipakai-pakai. Ya tiap tahun dizakati. Selama 85 gram. Sama dengan uang. Kita punya simpanan uang senilai 85 gram emas. Setiap tahun selama nilainya segitu, ya dikeluarkan zakatnya. Ya. Kita udah keluarin tahun ini. Tiba-tiba tahun depan jadi 40 juta. Ya, kira-kira 40 juta sampai nggak 85 gram emas. Nah, nggak ada zakatnya karena tidak sampai nisab namanya. Ya, tapi selama ada harta simpanan dalam bentuk uang,
ya senilai 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Ya. Ya, bagaimana dengan zakat perniagaan? Zakat perniagaan diambil, cara penghitungan zakatnya adalah yang pertama barang tersisa, barang yang belum terjual ditambah dengan keuntungan yang disimpan. Ditambah dengan keuntungan yang disimpan. Dan ditambah lagi utang. Kita punya uang di orang yang dia komitmen untuk bayar. Ya, piutang, ya, maka itu dikeluarkan zakatnya. Begitu cara menghitungnya. Kalau kita punya piutang sama orang yang dia susah untuk membayar sudah sekian lama, maka tidak dibayarkan zakatnya. Ya, karena nggak tahu dia mau bayar apa enggak. Ya, dia punya komitmen untuk bayar, maka termasuk. Ya, jadi orang punya utang sama kita, kita punya piutang. Misalkan di 10 orang nilainya 10 juta, ya, ada lagi di sekian. Dihitung dengan barang yang belum terjual, ditambah keuntungan yang kita simpan. Nah, itu yang dikeluarkan zakatnya. Demikian. Cukup ya Pak ya. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan